langsung kita sapa dulu yang sudah hadir di sini. Ada siapa saja? Assalamualaikum, selamat siang. Ada siapa saja di sana? Rame ya? Ya, kami datang bareng-bareng, Mbak. Ini ada berapa orang sih tepatnya? Kayaknya 126 orang gitu. Kami tadi datang beramai-ramai ke sini supaya bisa menyemangati kami untuk on air bersama RFM. Ini loh teman-teman dari Pertuni on air ya. Iya. Ada berapa orang nih Mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Iya, yang 6. Di dalam ada 6 orang. Yang di dalam ada 6 orang. Wah, di luar ada berapa banyak. masih, Bro? Di luar ada 3 orang. 3 orang. Oh, kirain 30 orang Mas yang di luar. Banyak ya. Bisa diperkenalkan satu-satu siapa saja yang hadir di sini? Baik, terima kasih Sobat R semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Bria Utomo. Kebetulan saya sebagai seksi pendidikan di DPC Pertuni Kabupaten Mojokerto. Mungkin saya perkenalkan ya, Mbak, dari satu persatu. Yang di sebelah kiri saya ini adalah pendiri Pertuni Kabupaten Mojokerto, yaitu Ibu Misni. Monggo Bu Misni untuk perkenalan. Saya Ibu Misni dari Mojokerto sebagai pendiri Pertuni tahun 1997. 97 ya. Oke. Lanjut monggo. Monggo lanjut. Selanjutnya ini Ketua Pertuni yang sebelah kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sobat R semua, saya Agus Yualiawan dari Trowulan, Ketua DPC Kabupaten Mojokerto. Oke, lanjut. Lanjut kanannya. Kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh Sobat RFM dimanapun berada. Saya Mas Warno selaku seksi agama di Pertuni Kabupaten Mojokerto. Oke, Mas Warno, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suparti yang dipercaya oleh ketua sebagai seksi kepemberdayaan perempuan. Sekian, terima kasih. Oke. Lanjut yang berdiri. Iya, lanjut. Saya Imron Reka, saya berasal dari Jaterjo. Kebetulan saya di sini sebagai seksi umum. Jadi mungkin banyak ya tugasnya. Kayaknya mencakup semua gitu ya Mas ya? Iya, mencakup semuanya Mbak ya. Gitu biasanya. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi sempat nyasar nggak Mas waktu kesini? Oh enggak Mbak. Markas kita kebetulan di Panggraman Gang 6C. Walah, deket. Ya ampun. Ya wes, ini kan langsung kita bahas. Hari ini kan memang untuk sosialisasi Pertuni itu sebenarnya apa sih ya? Dan manfaatnya atau apa sih yang dilakukan Pertuni itu seperti itu. Nah, sebelum kita bahas Pertuninya nih, sebenarnya apa sih yang permasalahan ya yang sering dialami penyandang tunanetra di Indonesia ini Mas? Apakah seperti itulah. Terus apakah Mojokerto sendiri ini sudah ramah terhadap penyandang tunanetra? Monggo. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kepada pendengar Sobat R semua. Untuk permasalahan yang dihadapi tunanetra ini beragam, mengingat Pertuni ini tunanetra ini mempunyai hambatan dalam penglihatan, Mbak. Jadi kalau saya jelaskan di sini, tunanetra itu ada dibagi menjadi 2, Mbak. Yaitu yang pertama adalah total blind atau tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian yang kedua itu low vision atau bisa melihat namun dengan batasan tertentu. Misalnya yang didefinisikan itu mungkin membedakan antara low vision sama orang awas itu kalau di kita baca di laman pertuni.or.id ini Pertuni adalah tidak dapat membaca dengan ukuran font 12 poin dalam jarak normal ya, normal 30 cm ya yang normal, meskipun sudah dibantu dengan kacamata seperti itu, Mbak. Iya. Permasalahannya kompleks, jadi kami ada permasalahan di dalam pendidikan, kemudian di bidang pekerjaan ya, kami terbatas dalam di pekerjaan, kemudian juga orientasi, mobilitas, sosial dan komunikasi. Seperti itu, Mbak. Kompleks ya Mas ya. Kompleks. Kalau ngomongin permasalahannya ya. Betul. Terus kalau ngomongin Mojokerto sendiri, apakah sudah ramah terhadap penyandang tunanetra nih Mas? Alhamdulillah untuk Mojokerto sendiri ya, setiap tahun ini Dinas Sosial jadi sudah menyediakan pelatihan massas kepada Pertuni
Mojokerto. Beberapa sudah hampir semua ya, sudah ikut semua. Mungkin ada beberapa yang belum tergabung ke dalam Pertuni. Kebetulan yang di dalam Pertuni ini sudah semua Mas Agus ya, sudah semua ikut. Jadi alhamdulillah sudah ramah. Untuk pendidikan inklusi juga mulai merangkak ya. Semoga ini nanti bisa menyontoh seperti kota-kota lain ya, seperti di Surabaya, kemudian di Pasuruan yang kemarin mengangkat CPNS-nya itu banyak sekali untuk pendamping guru, pendamping kelas seperti itu. Moga-moga nanti Mojokerto juga pendidikan inklusi ini akan meningkat seperti itu harapan saya. Amin. Ada tambahan mungkin dari Mas Agus? Ya, untuk Bapak Ibu pendengar RFM yang berbahagia, untuk apabila Bapak Ibu mempunyai anak putra dan putri yang mengalami difabel tunanetra, jangan berkecil hati dan jangan ragu dan minder, karena Pertuni siap membantu untuk kesulitan Bapak Ibu. Dan untuk masalah sekolah, untuk SLB dan kalau sudah berusia 17 tahun ke atas, kita juga bekerja sama dengan yayasan tunanetra yang ada di Malang, gitu. Oke, itu tadi bahasan yang umum aja ya. Sekarang kita ke Pertuninya nih. Sebenarnya kalau Pertuni sendiri itu apa, Mas? Baik, saya lagi ya. Sembarang, mau gantian boleh nih. Barangkali. Nah, saya awali. Kalau Pertuni sendiri ini berdasarkan anggaran dasar kami, yaitu yang di pasal 1, Pertuni ini merupakan singkatan, Mbak, dari ya Persatuan Tunanetra Indonesia, seperti itu singkatannya. Jadi kami di Pertuni itu ada kepengurusan pusat yang disebut Dewan Pengurus Pusat DPP Pertuni yang bersekretariat di Ibu Kota Jakarta. Kemudian ada kepengurusan daerah disingkat DPD Pertuni. Kemudian yang ketiga yaitu di tingkat cabang. Ya, seperti ini adalah kami menyebutnya Dewan Pengurus Cabang Pertuni Kabupaten Mojokerto, seperti itu. Oke. Terus yang bisa masuk menjadi anggota Pertuni ini siapa aja, Mas? Mas atau Mbak atau Bu? Sembarang ini yang jawab siapa? Saya sebagai pendiri Pertuni, Mbak. Waktu itu tahun 1997. Tanggal 23 Juli didirikan. Waktu itu susah, Mbak, mencari anggota. Masih 5 orang. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi 50 orang. Tapi Mbak ya, walaupun demikian saya juga nggak berkecil hati. Sampai kapanpun saya akan berjuang bisa meningkat dan selalu berkembang dan berkembang. Semangat ya, Bu, ya pokoknya ya. Semangat. Ya, ada tambahan mungkin? Ada tambahan? Ini ke jadi gini, Mbak. Pertuni juga di dalam Pertuni juga itu membentuk beberapa pengurus agar gimana Pertuni itu bisa berjalan untuk kegiatan-kegiatan gimana sebagai difabel tunanetra itu bisa mandiri, bisa berdikari sendiri dan bisa tidak ketergantungan kepada orang lain. Di dalam Pertuni DPC Kabupaten Mojokerto sendiri ada seksi pengembangan bakat. Seksi pengembangan bakat itu menyangkut musik dan menyangkut kayak olahraga. Ada ini seksi pendidikan itu ada pelajaran belajar laptop dan menulis braille. Ada seksi agama, itu ada belajar Al-Quran braille. Dan ini khususnya untuk para wanita, khususnya tunanetra. Saya sebagai ketua DPC Kabupaten Mojokerto membuat seksi pemberdayaan perempuan, gimana semua para wanita khususnya tunanetra yang ada di Mojokerto itu bisa memasak, bisa mandiri, biar tidak ketergantungan pada orang lain. Demikian. Ini balik lagi ke Bu Misni ya, saya ingin tahu. Dulu kan didirikannya 23 Juli 97 ya, Bu ya? Iya. Ya, itu kenapa sih, Bu, waktu itu? Mungkin latar belakangnya apa mendirikan Pertuni? Ini, Mbak ya,
saya kan terdengar dari kota lain. Di kota-kota lain itu sudah pertuninya sudah ada, tapi di Mojokerto kok nggak ada. Jadi saya langsung ingin mendirikan gitu loh, Mbak. Waktu itu sama suami, tapi suami sekarang sudah almarhum. Iya, jadi suami saya itu menjadi ketua pertuni itu sampai 2 periode. Karena nggak ada yang ganti. Ya. Jadi itu didirikannya di Kabupaten Mojokerto tanggal 23 Juli 1997 tadi ya, Bu ya? Iya. Mojokerto. Iya. Balik lagi ke anggotanya. Kalau dulu katanya Bu Miss ini tadi susah. Kalau sekarang ini gampang ya Bu ya cari anggota? Ya, kalau sekarang ini agaknya gampang, Mbak. Kira masih pertemuan gitu ya. Ada orang yang belum ikut, saya suruh ikut, tapi akhirnya dia mau. Ya caranya harus merayu dulu, Mbak, ke orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya itu nggak boleh gitu loh, Mbak. Kan apa ya, takut kalau anaknya nanti kenapa gitu. Kenapa gitu ya, Bu ya. Jadi kita harus merayu orang tuanya dulu gitu. Padahal juga positif banget ya. Iya Mbak, positif banget. Dan juga itu untuk masa depannya dia masing-masing. Betul banget. Iya, kalau orang tuanya nggak ada nanti kan dianya sendiri, Mbak. Iya, harus mandiri juga ya, Bu. Iya, betul. Terus ini berarti orang semua yang menyandang tunanetra boleh langsung gabung ya, Bu ya? Boleh. Tidak ada syarat-syarat khusus harus barangkali apa gitu. Mbaknya ketemu di mana orang tunanetra yang kiranya itu masih tertinggal misalnya ya, Mbak ya. Tolong dilaporkan ke Pertuni aja. Nanti bisa bergabung ke kita semua atau dia masukkan ketuanya ini, Bapak Agus Yuliawan. Terus kalau kegiatannya Pertuni ini apa aja sih? 2 bulan sekali, Mbak. 2 bulan sekali. Mengadakan ya di satu titik itu arisan, tapi itu untuk apa ya? Untuk itu loh, Mbak, penyemangat agar dianya mau gitu loh. Kalau ada arisan kan ada ingin dapat gitu loh. Tapi sebenarnya ya kegiatannya itu yang itu, Mbak. Ya membuat apa namanya, masakan atau pengelolaan diri gitu, Mbak. Yang biasanya yang belum bisa setrika sendiri. Biasanya belum bisa mencuci sendiri gitu loh, Mbak. Iya. Yang pokoknya yang biasanya tuh di rumah itu terasing. Jadi sekarang ini jadi itu, Mbak, jadi mandiri gitu, ya. Iya. Jadi ada semacam pelatihan, edukasi gitu ya. Iya, Mbak. Itu dilakukan setiap apa? Ya setiap ada kegiatan 2 bulan sekali itu, Mbak. 2 bulan sekali. Tapi ya bergilir, Mbak, di rumah masing-masing orang. Anjang sana itu, Mbak. Ya. Iya, jadi nggak menetap gitu di mana itu, nggak anjang sana. Iya. Kalau untuk pelatihannya ini apa aja? Ya contoh, Mbak ya. Masas itu yang kurang matang itu nanti ada yang mengajari. Terus contoh yang kedua kali yang belum bisa masak itu ada yang mengajari. Iya. Terus menulis dan membaca kan juga kalau yang belum pernah sekolah kan nggak bisa, Mbak. Itu ya diajari yang sudah bisa. Soalnya teman-teman semua ini sudah pernah sekolah di Malang. Iya. Jadi masak, menulis, membaca juga semua. Ya olahraga juga, Mbak. Olahraga juga ya. Iya. Kalau olahraga apa, Bu ya? Ya potball itu, Mbak, dengan senam. Iya. Ada tambahan lagi mungkin tenis meja, Mbak. Jadi, tenis meja. tunanetra ini bisa tenis meja sama sepak bola. Wow, sepak bola. Iya, sepak bola. Sepak bola. Judo juga ada. Itu buat bela diri ya, Mas ya. Tapi teknisnya aja ada berbeda. catur juga, Mbak. Semuanya sih ya bisa sih sebenarnya ya. Cuman itu untuk pengembangan bakat yang merekrutnya gitu, Mbak. Mungkin untuk yang punya bakat lain kayak misalnya di bidang seni, nyanyi, nari gitu ya, ada juga ya. Ada. Lengkap pokoknya ya. Iya. Jadi untuk makanya untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak difabel tunanetra, kami sebagai Pertuni DPC Kabupaten Mojokerto siap membantu kesulitan Bapak Ibu, khususnya masyarakat luas umumnya gitu. Terima kasih. Ada tambahan, Mas? Lagi gini, Mbak, untuk Sobat R semuanya, latar belakang terjadinya tunanetra ini kalau saya amati di teori itu dibagi 2, ada yang sejak lahir ya, Mbak ya. Dan juga ada yang sudah dewasa karena pekerja, intinya kan yang kecelakaan seperti itu ya. Itu pasti mempunyai dampak psikologi yang berbeda antara mereka yang tunanetra sejak lahir dengan mereka yang tunanetra
sudah dewasa seperti itu, Mbak. Jadi intinya ini di dalam organisasi pertuni ini yang biasanya mungkin orang tuanya overprotection ya, di dalam pertuni ini ternyata banyak teman-teman yang bisa mandiri seperti itu, mungkin bisa dicontoh sehingga masyarakat ini tidak mengucilkan bahwa anak tunanetra itu harus dilayani seperti itu. Jadi tidak harus makan diambilkan, kemudian mandi dimandikan seperti itu ya. Tapi dilatih, mungkin perlu pemahaman itu dilatih. Misalnya meletakkan sandal diletakkan di tempat tertentu sehingga tunanetra itu bisa tahu. Kalau anggota pertuni ini gini. Jadi kalau di anggaran dasar ini usia yang bisa masuk itu 17 tahun, Mbak. Jadi 17 tahun. Cuman tidak menuntut kemungkinan bagaimana kalau di bawah 17 tahun juga bisa masuk menjadi anggota binaan seperti itu. Bedanya apa, Mas, kalau anggota binaan itu? Bedanya gini, kalau anggota binaan, jadi ini kan organisasi pertuni yang bersifat demokratis ya. Jadi setiap 5 tahun sekali kami ini mengadakan pemilihan musyawarah cabang. Jadi yang anggota binaan ini tidak mempunyai hak untuk untuk ikut memilih seperti itu. Belum menikah atau 17 tahun. Perlu diketahui juga tidak hanya tunanetra, Mbak. Jadi di anggaran dasar itu disebutkan bahwa yang menjadi anggota pertuni bisa dari orang awas. Bisa. Sebagai mitra bakti. Mitra kita. Mungkin bisa mendedikasikan dirinya, mungkin bisa membantu tunanetra memberikan keterampilan apa gitu, membuat tongkat misalnya seperti apa gitu ke tunanetra seperti itu, Mbak. Ada tambahan mungkin? Kalau enggak kita iklan dulu, istirahat dulu. Istirahat dulu aja. Istirahat dulu. Oke deh kalau gitu. Ya wes, Sobat R yang pingin bergabung juga, monggo nanti ketiganya 4x94 atau SMS WhatsApp ke nomor GSM, telepon GSM juga bisa di 081234594400. Atau pengen gabungan lewat sosmed aja, lewat Facebook, lewat Instagram, DM boleh ke @rfm94 Mojokerto. Jam 12:30 Sobat R, 12:30 ding. Ini waktunya Tari memberikan informasi koper kolom pekerjaan RFM. Stay tuned. Ada Mas Agung, Ibu Misni, Mas Agus, Mas Warno, Ibu Suparti, Mas Imron Rega juga ada di sini dan teman-teman yang di luar juga. Banyak pokoknya rame hari ini Sobat R. Ya wes, kita balik lagi. Buat kamu Sobat R yang pingin gabungan, pingin tanya, mungkin ada tetangga atau saudara yang pingin bergabung di Pertuni, atau tanya apa aja, boleh monggo di 3-nya 4x94. Boleh juga SMS WhatsApp ya di 081234594400 atau telepon aja ke nomor GSM. Telepon WhatsApp juga boleh kok Sobat R di nomor yang sama. Dan kalau gabungan lewat sosmed di @rfm94 Mojokerto. Balikan lagi Mas. Ngobrolin seputar Pertuni lagi. Tadi sempat dibilang untuk anggota-anggotanya juga ya boleh bergabung, silakan aja kalau pengen bergabung. Nah ini kalau misalnya ada Sobat R yang pengen bergabung, apakah harus ikut atau datang ke acara Pertuni atau bisa lewat kontak person aja nih Mas? Baik, terima kasih. Untuk yang ingin mendaftar ke Pertuni, pertama bisa kontak person juga langsung ke Bapak Ketua atau ke saya. Saya sekretaris 2 ya, sekaligus seksi pendidikan, bisa mengontak saya di nomor telepon 085 852 729 706 atau di nomor Bapak Ketua 085 648 778 119. Itu ya, boleh diulangi nih. Panjang ya. Untuk nomor saya 085 648 778 119. Itu dengan Mas Agus ya. 085 648 778 119. Itu bisa tanya-tanya di situ Sobat R. Terus ini balik lagi untuk regulasi atau kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh disabilitas tunanetra? Ya, baik. Untuk regulasi ini sudah dibuat Mbak ya. Regulasinya itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini mengatur semua tentang disabilitas. Seperti di situ disebutkan ada bab yang menerangkan tentang pendidikan, ada yang tentang pekerjaan. Kendala kami ini realisasi sebenarnya Mbak. Realisasinya ya. Iya, seperti disebutkan untuk pekerjaan Mbak ya, itu diakomodasi di undang-undang itu 1% ya untuk namun entah sosialisasinya kurang atau bagaimana itu beberapa perusahaan ini masih
enggan untuk menerima disabilitas. Ini umum ya, ini bukan tunanetra, artinya di situ seperti itu. Oke. Terus ini untuk tunanetra sendiri apakah bisa mengakses teknologi, Mas? Ya, saya dulu di sini banyak Mbak ya. Mungkin karena saya di pendidikan, di seksi pendidikan, mungkin nanti ada juga di seksi agama. Tunanetra ini intinya itu jika tidak mengalami gangguan lain, artinya murni tunanetra, tidak mengalami gangguan yang lain, mental atau yang lain. Ini untuk era sekarang ini insya Allah sudah bisa mengakses semua teknologi ya. Seperti di depan saya ini Mbak, ini saya bawa laptop dengan screen reader Mbak ya. Bisa didemokan mungkin biar lebih menarik. Iya boleh. Ya, Walaupun yang bisa ngelihat mungkin saya. monggo untuk mendemokan. Jadi itu laptop yang memang bisa digunakan untuk penyandang disabilitas tunanetra ya. Oke, keren. Ya begini. Laptopnya ini sebenarnya umum, semua bisa, tinggal diinstalkan suatu screen reader aja. Banyak screen reader diantaranya JAWS, NVDA, kemudian Microsoft Narrator dan sebagainya. Ini saya menggunakan JAWS. Ini misalnya saya tekan Start menu atau tombol Windows. Search box edit, type text in this edit field or press paint submenu. 1 of 11. Construct Microsoft Password 2007 submenu. Oke, jadi kita tahu kita mencet apa itu Mas ya? Iya, tahu. Jadi semua yang ditangkap di layar ini dibentuk audio seperti itu. Oke. Jadi tentunya lebih bisa digunakan oleh penyandang tunanetra ya. Iya. Itu kalau untuk softwarenya itu tadi bisa download sendiri gitu Mas ya? Bisa. Kalau coba diketik aja misalnya NVDA di internet itu NVDA itu nanti free. NVDA. Jadi dengan ini nih alhamdulillah tunanetra itu yang dulu kita itu tunanetra itu jarang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah di Mojokerto ini yang pertama saya kemarin ke UNESA dan sekarang lagi berjalan mungkin menyusun skripsi ini Mbak Pungki yang kemarin juga mengikuti pendidikan inklusi setelah di sekolah SMP di SLB Seduri Kabupaten Mojokerto, kemudian melanjutkan ke sekolah inklusi di SMA Puri, kemudian sekarang melanjutkan ke Universitas Brawijaya. Wah, total keren ya. Keren lah, keren. Terus kalau untuk teknologi sendiri ini ada pelatihan khusus nggak sih Mas? Mungkin untuk anggota-anggota yang lain, caranya pakai laptop gini loh, cara browsing gini, gitu-gitu Mas? Ya. Kemarin pada tahun 2012-2013 Mbak, saya memberikan pelatihan dan bekerja sama dengan Telkom ya, yang di Empunala itu. Ada banyak unit komputer di situ, kami diberikan pelayanan di situ. Kemudian setiap bulan itu saya dan teman-teman yang di sini, Mas Agus dan sebagainya ini melatih teman-teman tunanetra. Jadi banyak, tidak hanya dari Kabupaten Mojokerto, dari kabupaten lain pun ada yang datang seperti itu, Mbak. Wah, keren ya. Ya, rata-rata mungkin mereka yang sudah mendidik di suatu sekolah, kemudian karena terkena penyakit misalnya kecelakaan atau glaukoma atau diabetes, ada penurunan penglihatan, kemudian bagaimana untuk proses pengajaran ke pendidik, akhirnya mereka belajar laptop dengan screen reader ini, Pak. Oke. Karena memang kalau ngomongin teknologi itu khusus penting banget ya untuk zaman sekarang. Jadi untuk semuanya aja. Terus kalau untuk penyandang tunanetra ini bisa bepergian secara mandiri nggak, Mas? Ya, ini yang total kebetulan ini mungkin yang bisa menjelaskan atau Mbak Bu Misni atau Bu Suparti mungkin bagaimana yang perjalanan mandiri. Tunanetra untuk pergi sendiri juga bisa. Cuman kesulitannya tuh kalau di jalan raya untuk menyeberangnya. Itu kadang ada orang itu mau ditanya, ini kalau dibilang Pak biasa Mbak, kalau dibilang Mas biasa Bu. Jadi kadang kita hanya diam, nanti kalau ada orang tolonglah minta diseberangkan gitu aja. Soalnya kan jalan raya ramai sekali. Itulah untuk tunanetra yang bepergian sendiri. Terima kasih. Oke. Kalau misalnya tidak menyeberang, misalnya jalan di pinggir gitu ya Bu ya, di trotoar atau apa, itu ada alat bantu khusus nggak sih? Ada. Apa itu? Insya Allah bisa. Kalau memang itu kan ada yang OM-nya itu lancar, ada yang tidak. Yang dibilang OM itu yang dibilang perasaan ya.
Biasa kalau mau ke sana kemana itu pergi dan jalan di pinggiran gitu, ya bisa. Sampai juga bisa nyampe kalau bahkan sudah apa di mana yang mau dituju gitu. Ini juga sekalian himbauan ini ya kepada Sobat R semuanya, kalau mungkin melihat penyandang disabilitas tunanetra di jalan gitu, dibantu gitu ya. Misalnya mau nyebrang jalan, dibantu dan lain sebagainya. Itu. Ada juga yang mau bantu, memang mau ditanya mau kemana. Tapi ada juga yang bantu tapi bilang, sudah begini nggak melihat, pergi sendiri, nggak mau cari teman. Ada juga yang mungkin dikira sombong atau apa, nggak terima kasih apa gitu ya Bu ya. Ya nggak tahu juga ya. Tapi ada juga orang yang bilang itu katanya mau bantu itu takut nanti orangnya tersinggung atau gimana. Ada juga yang gitu. Namanya orang banyak sih. Tapi selama ini kalau pengalaman Bu Suparti sendiri bagaimana di jalan? Banyak yang bantu ya Bu ya? Insya Allah ada. Yang kalau nggak ada ya itu tadilah cari-cari. Pokoknya intinya harus mandiri juga ya Bu ya? Itu. Oke. Kalau untuk tongkat putih tunanetra itu Bu? Kenapa? Itu sangat membantu sekali ya? Iya. Untuk mendeteksi penyandang. Jalannya, ini di pinggir, ini di tengah, ini jalan becek, ini jalan gimana itu ada lubang, tidak, itu sangat-sangat membantu untuk berjalan tunanetra yang total. Oke, jadi kalau untuk berjalan sendiri secara mandiri dengan bantuan tongkat putih tunanetra ini ya? Iya. Oke. Terus ini, kenapa Mas? Ada tambahan mungkin? Nah, cuman ya kadang-kadang itu banyak keluh kesahnya ya, kadang-kadang ya kudu harus apa, kadang-kadang keceglong juga itu juga pernah itu dialami teman-teman semua ini. Kadang ya sampai apa keserempet mobil itu juga ada ya juga. Itu sudah risiko lah teman-teman. Itu. Pokoknya hati-hati gitu ya. Pokoknya yang penting teman itu hati-hati kita. Cuma yang penting ada tongkat gitu aja. Sangat membantu lah pokoknya kalau ada tongkat. Membantu sekali itu. Cuman kadang-kadang orang itu malah kita itu maaf ya, malah dikira itu minta dikasih uang juga. Nah kalau pas keadaan gitu biasanya gimana Mas? Iya. Loh, enggak Pak, saya itu bukan minta. Enggak apa-apa buat Ini buat tumbas permen. Buat tumbas bakso Mas gitu. Ya dianggap rezeki aja lah Bu ya. Enggak apa-apa, wong kita dikasih uang ya aku ya suka kok. Ya udah, itu dulu ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan, ada tambahan dari Mas Agus. Monggo. Ya, kesulitannya kadang-kadang manusia kan nggak sama, kadang ada yang baik, ada yang ya gitu tadi memudahkan suatu masalah. Jadi kalau ketemu orang yang baik ya kita dituntun sebagai tunanetra yang total, ditunjukkan di mana jalan yang baik itu dituntun. Kadang-kadang ada orang yang sudah tahu tunanetra dibiarkan itu ya juga ada gitu. Jadi saya mohon untuk masyarakat luas khususnya kalau ada tunanetra ya tolong dibantu, ditunjukkan di mana untuk seumpama mau berpergian itu nggak dibiarkan gitu saja. Oke, ini sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adim. Aku sampai Mbak, terharu. Apa ya Mbak? Pokoknya terapa sih? Tersanjung. Terpesona. Pokoknya ini ya Mbak ya. Iya, begini, Mbak Tari. Iya. Ya, Mbak Tari kan namanya. Bukan. Sama Ibu Bapak narasumber. Namanya Adim Ayim. Oke, Mas Adim. Ya, maaf loh pertanyaannya kok nak misalnya ngawur ya maaf. Nggak apa-apa, nanti tak guyu aja ya. Iya. Monggo Mas Adim tanya apa? Iya, pembahasannya kan tentang tunanetra ya, pertuni ini ya. Apakah dalam setiap kalian kelompok itu kayak itu tadi bendahara, wakil, maaf untuk ketua yang di Mojokerto ini, apakah kalian semuanya itu istilahnya itu tunanetra? Ataukah ada ya istilahnya itu membantu orang normal, maaf. Misalnya kalau punya kegiatan khusus, misalnya rekreasi gitu Mbak, kan perlu pemandu gitu loh. Ya, yang saya tanyakan
kedalamanggotaan ini ngono. Apakah istilah itu kalian garap sendiri dalam kelompok itu atau memerlukan orang lain yang normal gitu loh. Oke. Langsung pertanyaan berikutnya, Mas. Ya, terus yang kedua, kesulitan yang terbesar untuk tunanetra itu apa? Oke. Misalnya kayak gini Mbak, maaf. Kayak ganti baju atau mandi atau apa gitu loh. Ya. Oke. Terus yang saya dengar juga Mbak, saya tahu loh ya. Di Mojokerto itu di trotoar kan ada itu bener ta iku sing koyo iku lho Mbak, koyo dalane selokan itu lho Mbak. Oh, yang di khususkan Jalan Timbul itu Pak. diperuntukkan Guiding untuk block Pak ya. Apa namanya Mas? Oh, guiding block. Itu Guiding block, oke lah. Betul ta. Tapi kok kadang-kadang aku nyawang lho Mbak. Kok yo nyemplung kali kok. Terus ya opo ngono kok gak ono tanda-tanda istilah dalane menggok ta opo kok misale orang maaf ya. Nah orang sing nggak paham jalan iku lah yo kecemplung kali Mbak gitu loh. Oke. Udah itu aja sih. Udah. Saya sampai terpesona Mbak. Ya maaf ya. Terpesona dan terharu ya Mas ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adim yang ada di rumahnya. Langsung pertanyaan pertama, ini apakah dalam setiap kelompok ini diperlukan bantuan mungkin untuk orang yang normal atau semuanya bisa dikerjakan sendiri? Ya, untuk Pak Adim ya, terima kasih pertanyaannya Pak Adim. Ya, di dalam anggaran dasar kami tadi di pasal 11 itu menyebutkan anggota Pertuni ada 3. Yang pertama anggota biasa, yaitu yang tunanetra Mbak, baik low vision atau total. Yang kedua itu anggota mitra bakti, yaitu seperti orang-orang awas yang mendedikasikan dirinya untuk tunanetra, nah ya, misalnya membantu jalannya acara ya seperti itu. Betul yang disebutkan Pak Adim tadi. Untuk rekreasi kami ya enggak mungkin Pak sendiri Pak. Jadi pada istilahnya gitu mitra yang ikut mendampingi kita gitu Pak. Dan yang ketiga itu anggota kehormatan, yaitu anggota yang sudah berjasa di dalam Pertuni atau dinas-dinas terkait. Seperti itu Pak Adim. Monggo Pak Adim barangkali ingin bergabung ke Pertuni, monggo barangkali ingin mendedikasikan dirinya ke Pertuni. Bisa Saya sangat membutuhkan Pak seorang orang seperti Pak Adim itu Pak. Oke. Langsung pertanyaan kedua. Kalau kesulitan terbesar untuk penyandang tunanetra itu apa sih? Mungkin tadi pas pakai baju susah, atau pas mandi susah, atau pas apa nih? Ya, mereka ini sudah besar semua Bapak. Jadi bisa semua, nggak mungkin yang dimandiin Mas. Yang susah Bapak bukan Ketua. di situ Mas, yang susah itu pas di jalan nyebrang itu loh susah. Tapi betul, awalnya memang susah Mbak. Jadi saya punya murid di sekolah ini untuk pakai baju, pakai kaos kaki, nali sepatu ini sulitnya bukan main. Jadi kami harus berkali-kali mengadakan ini. Jadi kan ada suatu pelajaran, pelajarannya yang namanya pelajaran komensatoris yang dinamakan khusus untuk tunanetra itu dinamakan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi. Di mana orientasi ini mengenali medan, artinya ini ada di sebelah kanan ada meja, ada apa gitu. Kemudian mobilitas, setelah mengenali lingkungannya, sudah menentukan suatu focal point seperti pintu, seperti itu, kemudian bisa mengadakan mobilitas. Seperti itu. Jadi dilatih. Kalau yang sudah besar ini tidak terasa mungkin Bapak. Bu Misni sudah berapa umurnya Bu? Sudah 53. 53 kan tidak terasa. Kayak 25 gitu Bu. Ya mungkin untuk kalau yang udah dewasa, udah berumur itu mungkin kesulitannya itu dari lokasi yang belum pernah didatangi atau diorientasi begitu Mbak. Oke, itu ya. Terus pertanyaan ketiga, karena ini waktunya juga udah 13.55 ya. Ini kalau untuk trotoar tadi apa Mas nyebutnya Mas? Cutting block? Guiding block. Guiding block. Iya, Oke. guiding block. Timbul Mbak nanti. Itu apakah benar memang diperuntukkan tunanetra atau gimana? Ada ya di Mojokerto udah ada ya guiding block? Iya, kalau Mojokerto saya di Pungging jadi kurang keorientasi ke Mojokerto. Jadi guiding block itu sebenarnya ada SOP-nya ya, yang terasa di kaki itu berapa, kemudian ada jalan belok itu bagaimana tandanya, kemudian ada ruangan masuk bagaimana, itu ada semua. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin kalau waktunya sudah dikit Mbak ya. Iya. Ini Mbak, tadi kan ada seksi pendidikan itu ada yang mengoperasionalkan laptop. Untuk perkembangan zaman ini kan butuh HP. Ya ini juga gitu sama untuk
HP ya gitu, bisa dibikin talk juga. Bisa ya. Iya. Oh, HP berbunyi. Ya ini untuk seksi pendidikan ada apa seksi agama juga gitu. Ini ada apa pembelajaran Al-Qur'an, ada Al-Qur'an Braille juga gitu. Kalau untuk HP tadi sama ya, dikasih software kayak tadi ya Mas sama. ya? Bisa dipraktekin Mas, mungkin ada suaranya. Oh iya monggo. Jadi untuk pendengar semua yang punya semua sekarang Android Mbak ya, atau iPhone ya, itu bisa dilihat di pengaturan, kemudian di aksesibilitas, kemudian nama programnya itu Talkback. Nah seperti itu. Saya praktekkan. Oke, jadi ini memang bisa digunakan untuk penyandang tunanetra ya Sobat R. Ya. Bayangan layar, redupkan lampu latar, membiarkannya gelap akan menghemat daya baterai. Nah, tidak dicentang, kotak centang. Oke. Volume nada dering disetel ke 55%. Ya contohnya seperti itu di aksesibilitas. Contohnya kayak gitu Mbak. Oke. Mbak Google itu. Mbak Google iya. Google. Usap perlahan. Oke. Ini lanjut, masih ada beberapa yang ingin saya tanyain. Sebenarnya apa sih yang diinginkan tunanetra ketika mereka berada di tempat umum? Tadi udah sempat dijelasin dikit ya. Tentunya ingin dibantu dan apa ya, orang-orang lebih ramah kepada terhadap tunanetra. Mungkin gitu terakhir juga mungkin nanti barangkali kehabisan waktu kepada Sobat R semuanya. Ini saya harapkan tunanetra ini memang di pekerjaannya memang terbatas Mbak ya. Mayoritas ini pemijat ya. Ya mungkin dari Bapak Ibu semua Sobat R, jangan khawatir kalau pijat di tunanetra, itu semua sudah diberikan pelatihan ya. Ada yang di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, ada yang di RPJN Budi Mulyo Malang. Kemudian ada yang di Surabaya itu di Bina Tuntas. Jadi jangan khawatir, mereka sudah dibekali oleh ilmu-ilmu itu. Mohon kalau bersedia monggo berpijat ke tunanetra. Tunanetra sendiri ini memang terbatas Mbak. Jadi paling utama ya mijat. Saya aja mengajar juga masih GTT ya mijat untuk memenuhi itu. Jadi ada juga yang musisi seperti itu. Cuman kan istilahnya kalau musisi ini kan musiman. Jadi utamanya semua di Mojokerto ini tidak terlepas dari pijat. Gitu. Dan buat Sobat R tadi sekali lagi jangan khawatir kalau mau pijat ke penyandang tunanetra, karena pastinya sudah melalui itu tadi ya pelatihan dan lain sebagainya dan ya. Sudah mendapat apa itu ijazah juga gitu. Ada ijazah juga ya ternyata ya. 3 tahun Mbak. 3 tahun ya. Sekolahnya itu 3 tahun. Tambah 1 tahun S1 itu Mas sudah. Betul, kalau S1 4 tahun. Ini terakhir ya. Menurut mas-mas dan ibu-ibu yang ada di Pertuni, sebenarnya masih perlu sosialisasi kepada masyarakat awam ya, untuk lebih ramah lagi nggak sih kepada para tunanetra? Ya, itu perlu. Jadi intinya kami ini ya jadi itu ada keraguan dari masyarakat ditolong atau enggak. Intinya betul. Kami itu disapa lah, masih disapa, minta bantuan atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua mungkin image masyarakat yang biasanya tunanetra minta-minta, itu kami sebenarnya tidak minta-minta. Kalau dari Pertuni loh, enggak tahu, mungkin yang di luar tidak ada kayak gitu, Mbak. Jadi kalau ada yang Pertuni kami tidak minta dikasihani, tapi diberikan kesempatan seperti itu. Mungkin ada orang tua yang punya anak overprotection atau malu dengan tetangganya, jangan khawatir, disekolahkan aja ke sekolah-sekolah SLB atau dan di Mojokerto juga sudah tersedia SLB untuk difabel, tunanetra, tunawicara, tunagrahita dan tunadaksa begitu, Mbak. Autis juga ada. Oke. Pokoknya untuk masyarakat ini teman-teman dari Pertuni seperti ini ya. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati untuk tetap Bapak semangat Ibu. Terus. Oke, karena teman-teman dari Pertuni saya lihat semangat semua loh ini. Semangat semuanya, ramai semuanya. Ya udah, terima kasih karena waktunya sudah kurang 1 menit lagi. Terima kasih Mas Agung, Ibu Bisni, Mas Agus, Mas Warno, Ibu Suparti, Mas Imron Rega juga sudah hadir di sini. Sukses terus untuk Pertuni. Amin. Dan untuk kegiatan-kegiatannya tentunya ya. Terima kasih juga buat Sobat R yang sudah gabungan di Warung Es Campur tadi bareng Yuk Tari dari jam 10 sampai jam 2 siang. Ya wes lah, kalau gitu besok bakal balikan lagi es campurnya, tapi nggak tahu sama Yuk Min apa Yuk Tari ya besok ya. Tunggu aja besok kalau gitu. Dari Studio 94 Jalan Kerangan 5 nomor 52 Kota Mojokerto. Nadia Lestari. Wassalamualaikum, see you and bye bye.